Teteret, tereteteteret, slash, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan pada bab 3. Dan sebelumnya kita sudah masuk ke usaha dan usaha sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sekarang kita lanjut ke struktur dan fungsi tumbuhan. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Oke, yang pertama di situ ada akar. Akar merupakan bagian dari tubuh tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah dan merupakan kelanjutan dari sumbu tanaman. Fungsi akar yang pertama menyerap air dan garam mineral, kemudian meletakkan dan menopang tubuh, kemudian sebagai penyimpanan cadangan makanan dan membantu pernapasan. Itu fungsi dari akar. Kemudian struktur akar di situ ada terbagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Rambut akar berfungsi untuk memperluas daerah absorpsi mineral dan air dari dalam tanah. Kemudian tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Kemudian struktur dalam itu epidermis merupakan lapisan yang tersusun atas selapis sel berdinding tipis dan bersifat semi permeabel. Korteks merupakan lapisan yang tersusun atas beberapa lapisan sel berdinding tipis. Kemudian endodermis berfungsi untuk mengatur jalannya air dan garam-garam mineral dari korteks ke silinder pusat. Kemudian ada silinder pusat, stil, merupakan bagian akar, bagian tengah akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada di buku kalian ya. Di sini hanya poin-poinnya saja. Kemudian kita lanjut ke batang. Tadi yang pertama itu ada akar, struktur akar, kemudian batang. Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Fungsinya menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju daun, kemudian menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh lainnya, kemudian tempat melekatnya daun, bunga, dan biji. Itu batang. Kemudian ada struktur batang, ciri-ciri luar batang tumbuhan itu lunak yang pertama, kemudian berwarna hijau, jaringan kayunya sedikit, ukuran batang kecil, berumur pendek. Kemudian ciri-ciri struktur luar batang tumbuhan berkayu itu berbatang keras, tebal, berwarna coklat, berumur panjang. Nah, itu dia ya. Kemudian lanjut ke struktur dalam. Epidermis merupakan lapisan terluar sehingga tidak terdapat rongga-rongga antar sel. Korteks merupakan lapisan yang terdapat di sebelah dalam epidermis. Endodermis merupakan lapisan yang terletak antara korteks dan silinder pusat. Kemudian silinder pusat merupakan lapisan paling dalam. Itu struktur batang. Kemudian dari akar, batang, dan daun. Nah, ini kita lanjut ke daun. Daun merupakan salah satu organ pokok pada tumbuhan. Fungsi daun antara lain tempat berfotosintesis, kemudian tempat pertukaran gas. Ini gambar dari daun. Kemudian struktur daun. Struktur luar daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan majemuk. Tunggal daun, tulang daun dibedakan menjadi bertulang menyirip, bertulang menjari, bertulang melengkung, bertulang sejajar. Struktur dalam ada epidermis, kemudian jaring pelisade, kemudian ada jaring spons. Bunga, flowers atau kembang adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Dengan kata lain, divisio magnolipita atau angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Pada bunga terdapat organ reproduksi, benang sari dan putik. Struktur bunga, yang pertama ada kelopak bunga, itu bagian terluar bunga ya. Kemudian ada mahkota bunga, menarik perhatian. Insekta, menarik perhatian insekta, itu gunanya mahkota bunga. Insekta adalah serangga. Kemudian ada benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan. Kemudian ada putik, organ reproduksi betina. Itu struktur yang ada pada bunga. Ada kelopak bunga, mahkota bunga,
benang sari, dan putik. Kemudian setelah bunga ada buah. Buah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk. Yang pertama buah tunggal. Buah tunggal yaitu bila buah dibentuk oleh satu bakal buah, contohnya buah mangga. Bijinya satu kan? Satu aja berarti buah tunggal. Kemudian buah agregat. Buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Contoh, buah serikaya, buah sirsak, dan arbe. Dalam satu buah banyak bijinya kan? Kemudian buah majemuk. Buah majemuk yaitu bila buah dibentuk dari banyak bakal buah dari banyak bunga. Contoh, buah nanas, keluih, dan buah nangka. Secara umum, jenis buah dibedakan menjadi 2, yaitu buah sejati dan buah semu. Fungsi buah. Buah yang di dalamnya terdapat biji berfungsi sebagai embrio tumbuhan. Kemudian ada biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif yang terbentuk dari bakal biji. Di dalam biji terdapat calon individu baru yang disebut embrio. Bagian-bagian dalam biji dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kulit biji, tali pusat, dan inti biji. Seperti pada gambar. Kemudian, biji dibagi menjadi 3, yaitu kulit biji, endosperma, dan embrio. Lanjut proses pengangkutan air dan garam mineral. Pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui 2 mekanisme. Pertama yaitu air dan mineral diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Pengangkutan ini dilakukan di luar berkas pembuluh sehingga disebut sebagai mekanisme pengangkutan ekstravaskuler. Kedua, air dan mineral diserap oleh akar, selanjutnya diangkut dalam berkas pembuluh yaitu pada pembuluh kayu atau silem, sehingga proses pengangkutan disebut pengangkutan vaskuler. Jadi ada 2 ya, ada ekstravaskuler dan ada vaskuler saja. Kemudian selesai. Silakan dibaca lagi buku yang ada pada kalian, karena di sini ini hanya poin-poinnya saja, poin-poin dari struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi selamat belajar, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.